Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing akademik mata kuliah Akuntansi 2, Ibu Ruli. Perkenalkan, nama saya Bagus Naharap Danana dengan NIM 222 akan memandu jalannya presentasi bersama rekan saya. Yang pertama Muhammad Rizal Rahman dengan NIM 201, yang kedua Nova Ananda Fitriani dengan NIM 210, dan yang terakhir Atik Fitriana Kofifah dengan NIM 229 akan menyampaikan materi yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang di sini akan dibagi menjadi beberapa bab, beberapa subbab seperti tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, dan elemen-elemen laporan keuangan. Terus yang terakhir ada pedoman operasi yang masing-masing akan disampaikan oleh pemateri. Oke, saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Apa sih arus kas tersebut? Arus kas adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh pembisnis yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oke, yang selanjutnya yaitu menurut APB nomor 4, tujuan laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus mempunyai tujuan yaitu untuk menyajikan hasil keuangan dan perubahan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu tujuan umum. Tujuan umum mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. Yang ketiga, tujuan kualitatif. Tujuan kualitatif mempunyai tujuan untuk relevansi pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada pengguna laporan keuangan dalam keputusan ekonomi. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan dasar. Yang pertama yaitu pemakaian laporan keuangan. Pemakaian laporan keuangan adalah memberikan informasi sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, pemakaian umum. Pemakaian umum adalah melayani pemakaian umum yang memiliki wewenang, kemampuan, dan sumber kekayaan yang terbatas untuk pendapatan informasi dan yang meyakini laporan keuangan sebagai sumber informasi utama mengenai aktivitas perusahaannya. Yang ketiga, pemakaian lain. Pemakaian lain adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur untuk membandingkan dan menilai potensi arus kas menurut jumlah, waktu, dan memperhatikan ketidakpastian lainnya. Materi selanjutnya yaitu elemen-elemen laporan keuangan. Ada beberapa elemen laporan keuangan yang berlaku umum di dunia bisnis. Yang pertama yaitu aktiva. Aktiva adalah harta atau aset atau kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Aktiva atau aset sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu aset lancar. Yang termasuk dalam aset lancar yaitu kas, deposito bank, surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang, adalah penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya yaitu investasi saham dan investasi obligasi. Yang ketiga yaitu aset tetap, adalah kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam jangka waktu lama atau dalam satu periode akuntansi. Contohnya tanah, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu aset tetap tidak berwujud. Contoh dari aset tetap tidak berwujud itu adalah hak cipta, merek dagang, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu aset lain-lain. Yang termasuk dalam aset lain-lain adalah aset yang tidak termasuk dalam 4 kategori golongan aset sebelumnya. Contohnya biaya pendirian. Elemen laporan keuangan yang kedua adalah hutang atau kewajiban atau biasa disebut dengan liabilitas. Liabilitas sendiri berarti kewajiban membayar kepada pihak lain
baik berupa uang maupun benda. Liabilitas dibagi menjadi 3, yaitu liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas lain-lain. Yang termasuk dalam liabilitas lancar yaitu utang usaha, utang wesel, utang beban, dan pendapatan diterima di muka. Dan yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang adalah utang hipotek, utang obligasi atau saham, dan kredit investasi. Sedangkan liabilitas lain-lain adalah hutang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori liabilitas sebelumnya, yaitu contohnya uang jaminan yang diterima dari pelanggan. Elemen laporan keuangan yang ketiga yaitu modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas berarti kekayaan bersih yang berasal dari jumlah aktiva atau aset dikurangi dengan kewajiban. Modal atau ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan. Elemen laporan keuangan yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa. Pendapatan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan utama suatu perusahaan. Contohnya pada perusahaan jasa yaitu pendapatan servis, dan pada perusahaan dagang contohnya adalah pendapatan hasil penjualan. Yang kedua yaitu pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional itu adalah pendapatan yang di luar pendapatan utama dan sifatnya tidak tetap. Elemen laporan keuangan yang kelima adalah biaya atau beban. Beban adalah pengeluaran modal untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Beban dibagi menjadi 2, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Beban operasional adalah beban yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi, contohnya beban sewa, beban gaji, dan lain-lain. Sedangkan beban non-operasional itu adalah beban yang dikeluarkan di luar untuk pendapatan operasi. Contohnya adalah beban bunga dan kerugian piutang. Elemen laporan keuangan yang keenam adalah laba atau keuntungan atau profit. Selanjutnya karakteristik kualitatif. Ada karakteristik dan kualitatif. Karakteristik itu ciri khas atau watak, dan untuk kualitatif itu pemahaman yang mendalam. Kita memperoleh pemahaman yang mendalam dan mengembangkan teori serta pendeskripsiannya itu secara realistis. Jadi, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Dan di sini terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Oke, yang pertama kita bahas. Dapat dipahami. Maksud dapat dipahami ini laporan yang disajikan harus berkualitas dan harus memiliki kemampuan yang memadai. Maksudnya yang disajikan itu juga harus mempunyai kemampuan yang memadai dalam membaca laporan tersebut. Karena jika kita membuat materi yang sesimpel maupun yang sangat berkualitas pun, jika yang kita sajikan tidak bisa memahami dan tidak mau belajar tentang bisnis dan akuntansi, itu akan sulit. Selanjutnya, relevan. Relevan itu apa sih? Relevan itu berhubungan atau berkesinambungan. Jadi agar bermanfaat itu harus memenuhi kebutuhan pemakai dalam mengambil keputusan, agar nanti saat keputusan itu dibuat, kita juga bisa mengevaluasi untuk kedepannya bagaimana. Jadi laporan yang disajikan itu yang berguna saja dan yang berkesinambungan, yang berurutan. Selanjutnya, keandalan. Andal atau dapat diandalkan.
ini bisa diartikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, atau dapat diandalkan itu adalah penyajian yang tulus atau jujur. Dan di sini meliputi satu, penyajian jujur jelas. Yang kedua, substansi mengungguli bentuk. Maksudnya apa? Substansi itu isi pokok atau inti. Jadi disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi ya, real, dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya ada netral lagi. Netral, kita tidak boleh egois, maksudnya jangan memikirkan kebutuhan kita saja, yang dipikirkan adalah kebutuhan umum, tidak diri sendiri. Selanjutnya, disandarkan atas pertimbangan yang sehat. Jadi ada kalanya dalam sebuah pertimbangan menghadapi sebuah ketidakpastian. Dalam menghadapi sebuah ketidakpastian ini, kita harus menyiapkan beberapa rencana. Misal kita sudah menyiapkan rencana A, kita juga harus menyiapkan rencana B, C, D, agar nanti saat rencana A itu tidak berhasil karena tidak pasti, masih ada rencana yang lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah dapat diperbandingkan. Maksudnya gini, kita bisa membandingkan data antar periode agar bisa mengetahui bagaimana statistik itu berjalan, apakah setiap periode kita naik atau turun. Dan ya seperti itu, karena di sini tuh kita bisa mengetahui tren di periode ini apa, kinerja keuangan, terus dan apa dampak perubahan kebijakan, seperti itu. Materi yang selanjutnya adalah pedoman operasi. Pada akhirnya, setiap sistem operasi akuntansi yang disusun oleh Biro Administrasi Keuangan adalah untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat. Seharusnya berisi tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, deskripsi penjelasan sistem akuntansi tersebut. Yang kedua, elemen-elemen sistem pengendalian akuntansi. Yang ketiga, unit organisasi yang terkait dalam sistem. Yang keempat, dokumen yang digunakan. Yang kelima, catatan akuntansi yang dipakai. Yang keenam, laporan yang dihasilkan oleh sistem yang dibentuk. Yang ketujuh, uraian atas sistem yang dibentuk yang berisi bagian alur sistem, flow chart. Yang kedua, uraian kegiatan atau operating list tiap sistem organisasi yang terkait dalam sistem. Yang terakhir, lampiran-lampiran yang berisi tentang contoh dokumen, catatan akuntansi, dan laporan yang dihasilkan. Ada juga fase pencatatan atau recording phase, meliputi satu dokumen-dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran. Dokumen atas transaksi ini merupakan dasar pembuatan catatan asli dari setiap transaksi. Yang kedua, transaksi dicatat dalam jurnal berdasarkan dokumen-dokumen asli dan pendukung dari langkah 1. Masing-masing transaksi akan dicatat secara kronologis atau urut tanggal dalam buku-buku catatan harian atau jurnal. Yang ketiga, transaksi dipindahkan ke buku besar. Masing-masing transaksi setelah diklasifikasikan di catatan dalam buku jurnal, dimasukkan atau diposting atau dipindahkan ke dalam perkiraan atau rekening yang sesuai dalam buku besar dan buku tambahan. Perlu diketahui, rekening buku besar ini terdiri dari golongan, yakni satu, rekening real neraca, yang kedua, rekening nominal atau laba rugi. Ada juga fase pengiktisaran atau summarizing phase. Yang pertama, pembuatan saldo dari perkiraan buku besar. Neraca saldo, trial balance, merupakan suatu daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar. Pada suatu saat tertentu, tujuan pembuatan neraca saldo itu adalah untuk menguji kesamaan jumlah saldo debit dan
kredit buku besar. Yang kedua merupakan ringkasan dari buku besar untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, pembuatan jurnal penyesuaian. Sebelum laporan keuangan disusun, semua informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan belum tercatat harus ditetapkan dan dilaporkan terlebih dahulu, seperti uang muka sewa yang harus dibayar dengan berlalunya waktu, bukan lagi tentang sebagai uang muka sewa tetapi akan berubah menjadi biaya sewa. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Setelah melalui proses seperti digambarkan sebelumnya, langkah berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan aktivasi, dan laporan arus kas. Yang terdiri dari neraca, laporan aktivitasi, dan laporan arus kas. Yang keempat, perkiraan temporer atau nominal ditutup. Langkah ketujuh dalam proses akuntansi yang harus dilakukan adalah menutup saldo-saldo perkiraan-perkiraan yang ada pada akhir periode di laporan pada perhitungan laba rugi. Yang kelima adalah pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah ditutup dibuat untuk menetapkan kesamaan antar jumlah saldo debit dan kredit setelah jurnal penyesuaian dan penutup dilakukan. Yang keenam, pembalikan ayat-ayat jurnal terpilih. Jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali dilakukan pada awal periode berikutnya sebelum transaksi operasional di jurnal. Sebagai contoh adalah saldo-saldo yang masih harus diselesaikan dan harus dibayar dikembalikan ke perkiraan-perkiraan nominal. Langkah terakhir ini sebenarnya tidak diharuskan, tetapi acap kali diperlukan sebagai suatu cara untuk memudahkan pencatatan dan penyesuaian rutin pada periode berikutnya. Pembalikan atas ayat-ayat jurnal terpilih ini boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Bebas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Dimohon untuk menunggu instruksi dari moderator terlebih dahulu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Aja kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.